عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، ورحمة الله تبارك وتعالى للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan kebaikan, atas nikmat taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam hari ini, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki dari rumah-rumah kita masing-masing menuju masjid ini untuk melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah sholat maghrib berjamaah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, setiap satu langkah tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Juga mudah-mudahan setiap langkah itu menjadi sebab diangkatnya kedudukan dan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah untuk senantiasa menjaga salat fardu kita secara berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, istiqamah menghidupkan dan menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamah nanti. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita membahas dosa besar yang ke-14, yaitu dosa berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan berikutnya, dosa besar yang selanjutnya, yaitu dosa besar yang ke-15. Qala al-Imam adz-Dzahabi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-kabiratul khamisata asyrata al-firaru minaz zahfi. Al-Imam adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan, kata beliau, dosa besar yang ke-15 adalah lari dari peperangan, kabur dari medan perang, atau mundur ketika pasukan orang-orang beriman berhadapan dengan pasukan orang-orang kafir, mundur dari peperangan, hantam miceh. Ini adalah termasuk dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa lari dari peperangan ini termasuk dosa besar? Karena kata para ulama, ketika ada salah satu dari orang-orang beriman yang lari mundur dari peperangan ketika kedua pasukan telah berhadap-hadapan, ketika orang-orang kafir dan orang-orang mukmin sudah siap untuk melakukan peperangan di medan perang, kemudian ada ije kungan nang hadari dari peperangan itu, maka larinya satu orang itu bisa menyebabkan ketakutan di hati mukmin-mukmin yang lainnya. Bila ada ije kungan hadari, padahal jadi bahadep-hadepan, jadi siap perang, hadari ije kungan, maka nang lain teh lalu siwang ate ya berpikir nak hadari ya. Dan ini menyebabkan kehinaan pada pasukan orang-orang beriman, mendatangkan kelemahan pada pasukan orang-orang mukmin itu. Oleh karenanya perbuatan semacam ini, lari dari peperangan ini, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk salah satu dari dosa besar. Di dalam kitab Al-Kabair ini Al-Imam adz-Dzahabi rahimahullahu taala meletakkannya di urutan yang ke-15. Dan Nabi SAW nanti juga hadisnya akan disebut oleh Al-Imam adz-Dzahabi rahimahullahu taala memasukkan salah satu dari 7 dosa yang membinasakan pelakunya. Dari mundur dari peperangan dimasukkan oleh Rasulullah SAW ke 7 dosa yang membinasakan pelakunya, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau. Jadi kikuan Al-Imam adz-Dzahabi, dosa besar yang ke-15 adalah lari dari peperangan. Apabila sudah siap untuk perang, kedua pasukan sudah berhadap-hadapan, disiapam hendak berkecamukam perang teh. Kalau misalnya ada satu orang dari orang beriman dari pasukan kaum mukminin itu hentam menggite misalnya musuh bersenjata aya lengkap, hulu ya kekar-kekar kuat-kuat, lalu miceh untuk melakukan peperangan, dia lari, dia mundur, maka perbuatannya itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman tentang larangan bagi orang-orang beriman lari dari peperangan atau mundur dari peperangan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian
berjumpa dengan orang-orang kafir yang menyerang kalian dalam peperangan maksudnya. Ketika sudah berhadap-hadapan kata Allah Subhanahu wa taala dengan musuh Islam, dengan orang-orang yang memerangi kalian, orang-orang yang menyerang kalian di medan perang, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian membelakangi mereka. Maksudnya janganlah kalian mundur dari peperangan itu. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dilakukan oleh seorang mukmin, dia lari dari peperangan itu, dia mundur, maka berarti dia telah melakukan dosa besar. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi pelaku dosa ini, lari dari peperangan, mundur dari peperangan. Namun tidak semuanya atau tidak semua lari dari peperangan itu termasuk dosa besar. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menjelaskan ada beberapa kondisi, beberapa keadaan yang kalau seseorang berpaling atau berlari dari peperangan itu tidak termasuk melakukan dosa besar ini. Yang pertama, ikhwan beliau, idza lam yazid al-aduwwu ala dhi'fil muslimin. Apabila jumlah musuh itu tidak lebih dari 2 kali lipat kaum muslimin. Jumlah musuh tidak lebih dari 2 kali lipat kaum muslimin. Kalau kaum muslimin jumlahnya 100, musuh berarti 200. Kalau sama itu beda tahuin dari. Antam cuman 2 kali lipat mah lebih musuh teh. Masih ada kemungkinan menang. Bahkan di beberapa peperangan jumlah kaum muslimin di zaman Nabi SAW selalu lebih sedikit dari musuh mereka, tapi diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan itu tidak dilihat dari seberapa banyak jumlah pasukan itu, akan tetapi kemenangan itu murni pemberian dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di perang Hunain yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah setelah pembebasan atau penaklukan kota Mekah, itu terjadi perang Hunain. Dan di antara kaum muslimin ada yang berucap, "Ikwaya andautun itah mida mungkinam kalah. Antam jumlah itah are." Ketika ada di antara kaum mukminin yang berucap dengan ucapan seperti itu, bertawakal dengan jumlah mereka yang banyak, menganggap bahwa kemenangan itu diperoleh dengan banyaknya jumlah pasukan, maka mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir dibuat kalah oleh Allah Subhanahu wa taala di perang Hunain. Entam ada nang berucap semete. Hanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memenangkan kalian di banyak medan perang. Di kebanyakan medan perang orang-orang beriman dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karena jumlah mereka yang banyak. Bukan karena jumlah mereka yang banyak. Kemudian lanjutan ayat tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'an." Dan pada perang Hunain kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian berbangga diri dengan jumlah kalian yang banyak, tapi ternyata jumlah yang banyak itu tidak sedikit pun memberi manfaat kepada kalian. Hampir kalah waktu itu kaum muslimin. Padahal jumlah are. Itulah Allah ingin menunjukkan bahwa kemenangan itu murni hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilihat dari banyaknya jumlah kaum muslimin yang berperang. Jadi kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, lari dari peperangan itu termasuk dosa besar apabila jumlah musuh tidak lebih dari 2 kali lipat jumlah orang-orang beriman. Kalau orang beriman jumlahnya 100, musuhnya 200. Nang macam itu, kalau berhadap-hadapan hendak perang, tidak tahu en hadari.
Kecuali kalau jumlah lebih dari 2 kali lipat. Awala walaupun lebih dari 2 kali lipat tumbi tahu cak. Cuman kareh ada ayat yang juga akan disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi bahwa Allah memberikan keringanan. Kalau lebih dari 2 kali lipat jumlah orang-orang beriman, maka Allah memberikan keringanan kalau hendak mundur midanan ini, hendak menyusun strategi. Kemudian yang kedua kata Al-Imam Adz-Dzahabi illa mutaharrifan liqital. Kecuali dia mundur, dia lari dari peperangan itu untuk menyusun strategi perang. Tun beda nenek encak. Beda termasuk dosa besar yang kalau ia hadari dari medan perang teh, dari hadapan musuh-musuha, bukan hantam miceh dengan musuh teh, tapi hantam hendak menyusun strategi hanyar. Taubih dari. Kemudian yang kedua atau yang ketiga adalah au mutahayyizan ila fi'ah. Hadari dari medan perang untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang lain. Bukan hantam miceh dengan musuha. Bukan hantam menggitik musuha senjata ya lengkap. Ulu ya pena datuh kuat-kuat lalu hadari miceh. Bien. Tapi hadari ya bergabung dengan pasukan lain supaya lebih kuat. Itu juga tidak termasuk dosa besar. Makanya dalam ayat tadi disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, apabila kalian berjumpa dengan orang-orang kafir yang ingin menyerang kalian dalam peperangan, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian membelakangi mereka. Maksudnya janganlah kalian mundur dari peperangan itu. Larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah di ayat berikutnya, wa may yuwallihim yauma idzin duburahu. Barang siapa yang ketika itu mundur, ketika terompakam dua pasukan kaum muslimin dengan orang-orang kafir ingin melangsungkan peperangan, lalu ada di antara orang-orang muslim yang mundur dari peperangan itu, illa mutaharrifan liqital, kecuali kata Allah, ini yang dikecualikan tadi, kecuali kalau mundurnya untuk menyusun strategi perang lagi, maka midana ini. Kalau mundurah hendak memperbaharui strategi, memperbagus strategi, mengatur taktik anyar untuk melawan musuh. Tun dikecualikan dari dosa besar lari dari peperangan. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau kata Allah Subhanahu wa taala juga dikecualikan kalau mundurnya, kalau berlarinya untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Walaupun teh jauh pasukannya. Tidak sih medan perang eteen. Misalnya ada pasukan yang jadi berhadapan-hadapan dengan musuh, tapi ada lagi pasukan lain yang masih menyusul dan masih teh jauh dari medan perang, dari ukan perang teh. Nah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mundur dari medan perang dan mundurnya bukan karena ingin menyusun strategi, mundurnya juga bukan karena ingin bergabung dengan pasukan yang lain, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, ancaman yang Allah berikan, dosa orang yang melakukan ini, faqad ba'a bighadabim minallah, maka sungguh orang itu pulang dengan membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dari kan buli ya marak humaya, ketika ia buli marak huma teh kikuan Allah Subhanahu wa taala, ia buli mau membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kikuan para ulama, kalau seandainya pas ia dari medan perang teh hendak buli tuju ya teh, hendak supaya tidak terbunuh, rupa si benteng jalanan hadari itu terbunuh, maka mati ya bukan mati syahid. Niatnya jadi hendak munduram, niatnya jadi hendak hadari dari peperangan deh. Matinya tidak mati syahid. Mati dalam keadaan sedang melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ancaman yang pertama orang yang melakukan ini tadi, mundur dari peperangan, adalah mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua balasannya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam, tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Dapatkan ancaman neraka jahannam dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'sal masir, dan
neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Buruk-buruk tempat kembali. Makanya dosanya termasuk dosa besar. Kita di awal-awal ketika kita memulai kajian kitab ini menjelaskan tentang perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu apabila ada had di dunia, ada hukumannya di dunia di dalam syariat Islam. Misalnya kalau melakukan dosa tertentu seperti melakukan zina dan si pelaku zina masih bujang, maka hadda hukumannya si huang syariat Islam dicambuk 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya, inganan selama 3 tahun. Kalau si pelaku zina itu sudah pernah menikah, maka hadnya hukumannya di dalam syariat Islam adalah dirajam sampai mati. Orang yang mencuri dengan kadar tertentu, dengan jumlah tertentu yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam, kalau dia mencuri sejumlah itu maka dipotong tangannya. Ini namanya had. Nah, kalau dosa itu ada hadnya di dalam dunia, ada hukumannya di dalam dunia dalam syariat Islam, itu dosa besar. Atau kalau tidak ada hukumannya di dunia, tidak ada hadnya di dunia, tapi mendapatkan ancaman kemurkaan Allah, mendapatkan ancaman neraka Allah, itu juga termasuk dosa besar. Nah, ini tadi lari dari peperangan dalam ayat ini tadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 ancaman. Yang pertama adalah membawa pulang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ma'wahu, tempatnya adalah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat. Tapi kalau si zaman itu hindai adain peperangan, keaman bi masih diadain yang hadari dari peperangan. Tapi di akhir zaman akan dikabarkan oleh Nabi SAW akan ada lagi peperangan. Tapi entah itah terumpak atau humbui, Allah Ta'ala a'lam. Kalau terumpak misalnya, jika terjadi peperangan si akhir zaman itu melawan orang-orang kafir, maka tidak boleh lari, kecuali kalau untuk menyusun strategi dan juga untuk bergabung dengan pasukan lain. Kalau berlari bukan karena 2 sebab itu, hanya karena takut melawan musuh, hanya karena takut dengan musuhnya, maka itu adalah sebuah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam dengan murkaannya dan juga dengan neraka jahanam. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatimi wat tawalli yaumaz zahfi wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ikhwan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Kenapa disebut membinasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena orang yang melakukan dosa ini kelak pada hari kiamat akan binasa karena dosanya ini. Karena dia pernah melakukan salah satu dari 7 dosa ini. Kalau dia mati dan belum sempat bertaubat dari dosa atau dari salah satu dari dosa-dosa yang 7 yang disebut oleh Nabi membinasakan ini, maka kelak dia akan binasa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh dosa ini yang pernah dia lakukan di dunia. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Lalu para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, wa ma hunna ya Rasulullah? Ikhwanelen, apa 7 dosa yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Qal, Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kata beliau, asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa nang paling datuh dari seluruh dosa nang datuh. Dosa yang paling besar dari seluruh dosa besar. Dalam surat An-Nisa 2 kali Allah sebutkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dosa orang yang menyekutukannya, dan mengampuni dosa selain dosa syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Tidak diampuni kata Allah Subhanahu wa taala dosa syirik. Menyekutukan Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di samping menyembah Allah juga menyembah selain Allah Subhanahu. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari dosa syirik tuh. Beliau ada salah satu doa yang sering diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin kita memahami bahwa dosa syirik ini hanya orang yang secara terang-terangan sujud kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah. Padahal ada kata Nabi SAW yang dalam hadis itu disebut oleh Nabi SAW, akhfa min dabibin namal. Ada syirik yang lebih samar dari bekas kaki semut, leka telapak pain samut. Itu tidak kegitianin. Apa kaca pembesar namun kegitian keleka telapak pain samut nang halus tadi. Nah, Nabi menyebut ada syirik kikuan beliau yang lebih samar dari bekas kaki semut. Makanya beliau ketika mengucapkan bahwa ada syirik yang lebih kecil, maksud lebih kecil ini bukan berarti dosa itu kecil, tapi samar-samar kadang-kadang susah untuk diketahui bahwa itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau di antara doa yang dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat syirik dan aku mengetahui bahwa aku berbuat syirik. Wa astaghfiruka mimma la a'lam, dan aku meminta ampun kepada Engkau dari syirik yang tidak aku sadari. Doa diucapkan dan diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teman, ada syirik kikuan Rasulullah yang samar-samar. Kadang-kadang itah tidak menganggapnya syirik, tapi itu adalah bagian dari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan sehuang ate itah. Makanya Nabi sehuang hadis bigi kikuan Rasulullah, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba duit, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Dinar dan dirham bihin duit. Artinya maksud Rasulullah SAW celaka hamba duit. Nabi menyebut hamba duit. Hantam kadang-kadang ada uluh nang sihuang keyakinanya, amun iya tidak mina duit matei. Itu bahaya. Padahal nang mempatei, nang mempabelum Allah Subhanahu wa taala. Maka menggantungkan kehidupan dan kematian dengan duit, dengan harta. Ada uluh misalnya main harta are lalu lepah harta ya, lalu tak ucap ko ya mate ya aku lepah hartangku. Bahaya ucapan yang semacam ini. Ucapan yang semacam ini berbahaya, bisa termasuk bagian dari syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan hidup dan mati kepada yang bukan mengatur kehidupan dan kematian itu. Kehidupan dan kematian itu berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan kapan seorang hamba hidup, kapan seorang hamba mati. Tidak ada kaitannya dengan duit atau harta kita. Yang semacam ini di hati kita bermain. Perlu kita untuk berhati-hati dan lebih bagus lagi mengamalkan doa tadi yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat syirik dalam keadaan aku sadar, dan aku meminta ampun dari syirik yang aku tidak sadari. Aku ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjerumus marahite atau masalah corona misalnya,
Bertawakkala dengan membasuh lenge atau dengan masker. Dikuaya amun mida bermasker ya kudun kena corona. Indai tentuin, indai tentuin. Itah memang berikhtiar menggunakan masker, basuh lenge, menjaga jarak misalnya. Ikhtiar. Tapi jangan sampai ada keyakinan si ate itah kalau tidak menjalanan itu kena. Karena yang membuat itu bisa menular Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Biar duit teluk lapis misalnya kalau kekuatan Allah Subhanahu wa taala kana saya elak sampai keyakinan kita sampai meniadakan peran Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang semacam ini. Tetap semuanya terjadi karena iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala, karena kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa taala, karena qudrah, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap di samping bertawakal kepada Allah, kita perlu untuk berikhtiar. Perlu untuk berikhtiar. Tapi bukan itu yang mencegah kita dari tertular dan terkena. Yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang pertama kata Rasulullah SAW yang membinasakan, dosa pertama yang membinasakan adalah dosa syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wasihir. Dosa yang membinasakan yang nomor dua kata Nabi Muhammad SAW adalah sihir. Sihir, perdukunan, itu dosa besar yang disebut oleh Nabi SAW yang membinasakan. Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka mengetahui perkara-perkara yang gaib dengan perdukunan, dengan ilmu sihir dan lain sebagainya, ete karamputa. Kalau ada yang melakukan itu berarti sedang melakukan dosa besar, dosa yang membinasakan. Saya percaya ini tah dukun dah, insek be dengan iya. Kiku itu ketawa ya itu. Insek dengan iya katawan dika bay hembre dika matei. Ketawain. Percaya itah dengan kabar-kabaran nang karamput teh. Waktu ia amate gin, hampre mida ketawain. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Dosa yang membinasakan yang ketiga adalah membunuh jiwa, membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Menumpahkan darah orang lain, membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Antam ada cara yang dibenarkan. Ada cara yang dibenarkan. Makanya sebuah hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga. Yang pertama adalah zinal muhsan. Dengan orang yang sudah pernah menikah itu melakukan zina. Itu nde taubi imbunuh, tapi yang membunuh adalah pemimpin tertinggi, penguasa. Kalau syariat Islam ditegakkan dengan dilakukan hukum rajam tadi. Nah ini berarti kalau orang yang berzina sementara dia sudah pernah menikah lalu dibunuh oleh pemimpin, maka si pemimpin itu tidak termasuk membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Tapi dia melakukan pembunuhan dengan cara yang dibenarkan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mufariqu lil jamaah. Maksudnya adalah orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang merubah agamanya, maksudnya meninggalkan Islam setelah dia sebagai seorang muslim lalu bermurtad, maka sebagai hukumannya kata Rasulullah faqtuluh, bunuhlah. Dan ini juga yang melakukannya adalah pemimpin. Hukum yang macam itu, pemimpin yang melakukannya. Kalau ada orang murtad kemudian dibunuh oleh pemimpin, maka pemimpin itu sedang menjalankan tugasnya. Tidak termasuk melakukan dosa ini. Karena yang dimaksud oleh Nabi SAW yang melakukan dosa ini ketika orang itu membunuh orang lain, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Masalah-masalah dunia ama misalnya berebut harta dunia lalu sampai berbunuh-bunuhan dan nang mati, maka si pembunuh telah melakukan dosa yang dapat membinasakannya di hari kiamat kelak.
Kemudian wa aklur riba. Yang keempat kata Rasulullah SAW, dosa yang membinasakan itu adalah memakan harta riba, melakukan perbuatan riba, juga dosa yang membinasakan. Wa aklu malil yatim. Yang berikutnya yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Ini dosa besar juga yang dapat membinasakan pelakunya pada hari kiamat nanti. Kemudian yang keenam, wat tawalli yaumaz zahab, yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu lari dari peperangan, mundur dari peperangan. Berarti di dalam hadis ini disebut oleh Nabi SAW, mundur dari peperangan, lari dari peperangan, itu adalah salah satu dari 7 dosa yang membinasakan pelakunya kalau dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh seorang perempuan yang suci, yang bersih, berzina. Ini qadzab di dalam Islam disebut. Kalau ada orang lain menuduh seorang perempuan dan tidak mampu untuk mendatangkan 4 orang saksi, maka si penuduh itu harus dicambuk, harus dihukum cambuk, harus mendatangkan 4 orang saksi. Dan kalau dia melakukan itu, menuduh orang lain tadi, tanpa ada bukti, tanpa ada saksi, maka dia telah melakukan qadzab ini, melakukan dosa yang dapat membinasakannya pada hari kiamat kelak. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma nazalat iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain fakataballahu 'alaihim an la yafirra 'ishruna min mi'atain thumma nazalat al-ana khaffafallahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biidznillah wallahu ma'as sabirin fakataba alla yafirra mi'atun min mi'ataini rawahul Bukhari. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beliau ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di Huang surat Al-Anfal ayat 65-66. Dikuan Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyakum minkum 'ishruna sabirun. Jika ada di antara kalian, atau jika jumlah kalian ada 20 orang yang mereka itu sabar dalam menjalani peperangan itu, maka 20 orang itu yaghlibu mi'atain, bisa mengalahkan musuh yang jumlahnya 200. Itu kan berkali-kali lipat. Awalah macam itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya elak hadari dari peperangan. Walaupun jumlah musuh arek bebanaran berkali-kali lipat dari jumlah kaum muslimin. 20 coba gitu, 20 banding 200, berapa kali lipat? Arek banar. Awalah ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wajibkan kepada kaum muslimin, Allah perintahkan kepada kaum muslimin agar mereka yang berjumlah 20 itu tidak boleh lari melawan musuh yang jumlahnya 200 awalnya. Kemudian itu ayat 65 dari surat Al-Anfal. Awalnya semacam itu. Kemudian setelah itu turun lagi ayat berikutnya. Turun ayat yang ke-66-nya yang memberikan keringanan kepada kaum muslimin. Awalnya Allah wajibkan 20 orang, kalau berhadapan dengan 200, kekuatan Allah dihadapi. Karena bisa saja yang 20 itu karena kesabaran mereka, karena memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mengalahkan yang jumlahnya 200 itu. Nah, ini juga ayat ini menerangkan kepada kita bahwa dalam peperangan bukan jumlah yang menjadi patokan kemenangan pasukan, tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga kadar ketakwaan mereka-mereka yang melakukan peperangan melawan musuh itu, dan seberapa mereka meninggalkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa kalau jumlah kalian ada 20 dan kalian sabar, maka yang 20 itu bisa mengalahkan musuh yang jumlahnya 200. Bisa mengalahkan musuh yang jumlahnya 200. Artinya
Bukan jumlah yang menentukan kemenangan, tapi pertolongan Allah dan ketakwaan pasukan itu serta kadar mereka dalam meninggalkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di zaman beliau ketika beliau menjadi pemimpin tertinggi umat Islam, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, lokatun mungkin presiden umat Islam, beliau mengirim pasukan untuk melakukan peperangan melawan orang-orang kafir. Berangkatlah pasukan itu. Kemudian setelah beberapa hari datang utusan dari pasukan yang diutus oleh Sayyidina Umar tadi kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab untuk mengabarkan kepada beliau bahwasanya pasukan umat Islam memenangkan peperangan melawan musuh. Kabar gembira bahwa umat Islam menang. Lalu insek Sayyidina Umar. Ikon Sayyidina Umar hampreya mulai peperanganya. Ikwaya kalengkol memulai peperanganya ketika waktu duha. Berarti sekitar jadi sembahyang subuh setelah matahari terbit. Waktu duha. Sekitar waktu duha ikon beliau berarti sunsung bi. Lalu ikon Sayyidina Umar hampreya ketuh menangah. Ikon utusan deh menangah sebelum maghrib. Lalu beliau menangis luar biasa. Sayyidina Umar menangis. Ikuan utusan tun main maka menangis. Tun kan kabar gembira kaum muslimin menang dalam peperangan melawan musuh. Main maka beliau tuh menangis. Iin sekah. Mayubki kayak Amirul Mukminin. Apa yang membuat engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Wan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Al-batil la yasmudu amama al-haq tiwala hadhil muddah. Sesungguhnya kebatilan, kesesatan itu tidak mampu bertahan di depan kebenaran selama ini. Ikuan beliau ketuh tun ketahian menangah. Mulai perang waktu duha menangah sebelum maghrib. Itu teh ketahian. Walaupun menang cak tapi ketahian. Seharusnya melawan orang-orang kafir tun henjulu mah ketuh menangam. Itu penyebab bagi kawan beliau amun humbui dosan gitu dosanku. Amun humbui dosan gitu kawan beliau dosanku nang mahawi gitu tuh jadi lambat menang. Artinya apa? Bahwa orang-orang yang ikut berperang ketakwaan mereka itu juga menjadi patokan diturunkannya pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka menjauhi dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga menjadi patokan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya dan memberikan kemenangannya kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang muslim. Hanya bukan jumlahnya, tapi bagaimana ketakwaan pasukan itu, bagaimana mereka meninggalkan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala itu yang perlu diperbaiki, bukan persenjataan yang lengkap, bukan pasukan yang jumlahnya banyak, tapi perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 65 surat Al-Anfal tadi, wa iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Kalau jumlah kalian 20 dan kalian sabar, maka itu bisa mengalahkan pasukan musuh yang jumlahnya 200. Kemudian kata Allah, al-ana khaffafallahu 'ankum. Sekarang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan kepada kalian. Wa 'alima anna fikum dha'fa. Karena Allah mengetahui bahwa ada di antara kalian itu orang-orang yang lemah. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Maka apabila jumlah kalian 100 dan yang 100 itu sabar, itu bisa mengalahkan jumlah musuh yang 200. Nah, itu baru 2 kali lipat ah. Kalau andaunakan 20 melawan 200 berapa kali lipat? Are. Awalnya sama ete. Cuman diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi keringanan tinggal 2 kali lipat mah. Kalau jumlah musuh cuman 2 kali lipat kikuan Allah, maka wajib bertahan dalam peperangan teh, bila tahu hadarien, bila tahu kaburen, bila tahu munduren. Kecuali kalau lebih dari 2 kali lipat nah, maka itu masih diperbolehkan kalau hendak mundur, hendak menyusun strategi bahasa, hendak bergabung dengan pasukan yang lain. Wa iyyakum minkum alfun, jika jumlah kalian 1000, yaghlibu alfaini biidnillah, maka dapat mengalahkan
jumlah musuh yang berjumlah 2000 dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, bersama dengan orang-orang yang sabar. Ya, memang mesti sabar ketika menghadapi musuh. Mungkin jumlah musuh 2 kali lipat, sabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melawan musuh itu, sabar dalam melakukan peperangan itu, sembari meminta pertolongan Allah, meminta kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini, fakataba an la yafirra mi'atun min mi'atain. Maka Allah mewajibkan bahwa tidak boleh lari kaum muslimin yang jumlahnya 100 melawan musuh yang jumlahnya 200. Kita masih dua kali lipat. Makanya Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa kalau jumlah musuh lebih dari 2 kali lipat umat Islam, tunte taubi hadari dan tidak termasuk dosa besarin. Sama nang 20 melawan 200, itu lebih dari 2 kali lipat. Hadari taubi. Tapi kalau jumlah cuma 2 kali lipat maka tidak tahu hadari sama sekali. Harus melawan. Kecuali kalau hadari ya untuk nyusun strategi, kalau hadari ya untuk bergabung dengan pasukan yang lain. Al-kabiratu as-sadisata asyrata ghishul imami ar-ra'iyyata wa dhulmuhu lahum. Dosa besar yang ke-16 adalah pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyat, atau seorang pemimpin menipu rakyatnya, seorang pemimpin mencurangi rakyatnya, wa dhulmuhu lahum, dan seorang pemimpin yang menzalimi rakyatnya. Termasuk dosa besar, diletakkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di urutan yang ke-16. Kalau si pemimpin itu berbuat curang kepada rakyat, kalau si pemimpin tidak bisa adil kepada rakyatnya, mengkhianati rakyatnya, kemudian menzalimi rakyatnya, maka itu semua adalah bagian dari dosa besarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati nang pina bekanjah-kanjah anak jadi pemimpin, calonan arep kira-kira arep tun kawak humbui adil kalau kareh terpilih menjadi pemimpin. Kira-kira arep tun tidak khianatenkah dengan jabatan yang diberikan? Apakah ketika kareh arep jadi pemimpin tidak berbuat zalimin kepada rakyat? Kira-kira ete harus imikiran. Kalau sekedar hendak dapat gaji nang are, hendak mendapatkan fasilitas-fasilitas nang luar biasa, lalu bejujuk-jujuk, bekanjah-kanjah hendak jadi pemimpin, bahaya. Hantam ancamaya are dari ayat-ayat Al-Quran bagi pemimpin-pemimpin yang zalim, bagi pemimpin-pemimpin yang tidak bisa berbuat adil, bagi pemimpin yang menipu rakyatnya, bagi pemimpin yang curang terhadap rakyatnya. Itu ancamannya begitu banyak, baik dari ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berlaku bagi pemimpin, dari pemimpin yang paling tinggi sampai pemimpin yang paling rendah. Berlaku. Pokoknya kalau ia disebut pemimpin, mau keduduk kayak pemimpin tertinggi ataupun pemimpin terendah, berlaku seberataan. Berlaku kalau dia dalam memimpin rakyatnya, berapapun jumlah rakyatnya. Kalau dia dalam memimpin curang, kemudian zalim, maka mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik level kepala negara yang paling tinggi, misalnya para menteri ya, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, RT, RW, bahkan seorang laki-laki yang menjadi kepala keluarga di dalam rumah, itu juga
termasuk pemimpin yang kalau dia tidak bisa berbuat adil dan kalau dia berbuat zalim kepada siapapun yang dipimpinnya, maka dia mendapatkan ancaman yang mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendak menjadi EN pun tinggi kemampuan arep, diukur kemampuan arep. Kalau kira-kira tidak mampu adil, jangan berbuat zalim dengan nang sependa itah, eleh elaam bebehat. Mungkin tidak katunen bebehat si akhirat kare. Behat ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan apabila ada uluh ikon Rasulullah nang bekanjah-kanjah hendak menjadian arep pemimpin, ikwan Nabi kalau ikih bidai milih ikihen sebagai pemimpin. Uluh nang menawaran arepa, uluh nang berlaku kepemimpinan, berlaku jabatan, ete bidai nengahi Nabi jabatanen. Dan si zaman itu rata-rata semete. Entah bida kawain angkat turang gitu. Harus maajuan arep, untuk menjadi pemimpin. Nang macam itu teh Nabi beleyen memilih. Nabi beleyen mengangkat menjadi pemimpin. Tem biasa iwan Rasulullah uluh nang berlaku jabatan tun tidak kawa adilen. Tidak kawa adil. Saya tidak mau Rasulullah SAW untuk memilihnya dan mengangkatnya sebagai pejabat. Kalau ia zalim berat hukumnya, berat dosanya, jatuh dosanya dan berat siksanya di hari kiamat kare. Mudah-mudahan kita terhindar dari dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kalau kita pernah melakukan dosa besar diberi kesempatan oleh Allah untuk bertaubat sebelum kita menghembuskan nafas kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.